Aku masih ingat, pagi itu aku melipat satu persatu baju dinasnya dengan doa. Aku rapikan kopernya, aku cium tangannya, aku titipkan harapan agar ia pulang dengan selamat. Tapi ternyata, koper itu bukan ia bawa untuk tugas, melainkan untuk bulan madu dengan perempuan lain. Dan sejak hari itu, aku berhenti menjadi istri yang hanya menangis. Aku mulai menjadi seseorang yang tak pernah ia bayangkan. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, yuk bantu dukung channel Lentera Kehidupan dengan klik like dan subscribe ya, sahabat. Dan jangan lupa, tulis di kolom komentar, kamu lagi mendengarkan dari kota mana? Semoga kamu yang lagi nonton di channel Lentera Kehidupan selalu diberi kesehatan, dilancarkan segala urusan, dan dimudahkan langkahnya, amin. Pagi itu terasa biasa. Tidak ada firasat buruk. Tidak ada tanda-tanda bahwa hidupku akan runtuh dalam hitungan hari. Aku bangun lebih dulu. Seperti biasa. Jam menunjukkan pukul 5 lewat sedikit saat aku mulai memasak sarapan sederhana, nasi hangat, telur dadar, dan sambal favoritnya. Dapur kecil itu menjadi saksi bagaimana aku mencintai seseorang dengan cara paling tulus yang aku tahu. Namaku Rania. Seorang istri yang terlalu percaya bahwa kesetiaan bisa dijaga hanya dengan ketulusan. Suamiku, Arga, adalah seorang pegawai dinas luar kota. Pekerjaannya sering membuatnya bepergian. Kadang seminggu, kadang lebih. Dan aku selalu menjadi orang yang sama setiap kali ia pergi. Menyiapkan segalanya. Merapikan pakaiannya. Menyelipkan doa di setiap lipatan. Yang ini ya, biar kamu nggak kedinginan di sana. Aku berkata sambil memasukkan jaket kesayangannya ke dalam koper. Ia hanya mengangguk sambil memainkan ponselnya. Senyumnya samar. Tidak seperti dulu. Dulu, ia selalu memelukku dari belakang saat aku sibuk di dapur. Sekarang, bahkan sekadar menatap mataku pun terasa seperti kewajiban. Tapi aku menepi semua itu. Aku memilih percaya bahwa mungkin dia hanya lelah. Aku tutup koper itu perlahan. Lalu aku duduk di sampingnya, menatap wajah lelaki yang dulu aku pilih untuk menghabiskan hidupku. Jaga diri ya, kataku pelan. Ia mengangguk. Pasti. Singkat. Dingin. Seolah kata itu hanya formalitas. Aku menggenggam tangannya, lalu tanpa sadar aku menciumnya. Sebuah kebiasaan kecil yang selalu aku lakukan setiap kali ia pergi. Dalam hati, aku berdoa. Semoga perjalananmu lancar. Semoga pekerjaanmu dimudahkan. Dan semoga kamu tetap menjadi milikku. Ia berdiri. Mengangkat kopernya. Tanpa pelukan. Tanpa kata rindu. Hanya langkah kaki yang menjauh. Dan pintu yang tertutup pelan di belakangnya. Aku berdiri di sana, cukup lama. Mendengarkan sunyi yang tiba-tiba terasa lebih berat dari biasanya. Hari pertama, aku masih biasa saja. Kami masih saling berkabar. Meski pesannya semakin singkat. Hari kedua, ia mulai sulit dihubungi. Alasannya rapat. Aku mengerti. Hari ketiga. Pesannya hanya satu. Iya. Hanya itu. Tidak ada tanya. Tidak ada cerita. Hatiku mulai terasa tidak nyaman. Tapi aku kembali menenangkan diri. Mungkin memang pekerjaannya sedang sibuk.
Aku memilih percaya. Selalu begitu. Sampai malam itu, sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. Aku membuka dengan santai. Tidak ada rasa curiga. Namun, dalam hitungan detik, dunia yang aku bangun selama bertahun-tahun runtuh tanpa suara. Sebuah foto. Arga, suamiku, dengan seorang perempuan. Mereka berdiri di depan kamar hotel. Tersenyum, sangat bahagia. Lebih bahagia dari yang pernah aku lihat akhir-akhir ini. Di bawah foto itu, ada satu kalimat. Ini suami kamu, kan? Tanganku gemetar. Jantungku berdetak begitu keras, sampai aku merasa sesak. Aku memperbesar foto itu. Tidak ada yang salah. Itu memang Arga. Baju yang ia pakai adalah baju yang aku lipas sendiri pagi itu. Koper itu. Koper yang aku kemas dengan doa. Ternyata ia bawa untuk kebahagiaan bersama perempuan lain. Air mataku jatuh tanpa bisa aku tahan. Bukan karena aku lemah, tapi karena aku baru saja menyadari bahwa selama ini aku mencintai seseorang yang diam-diam sedang menghancurkanku. Malam itu, aku tidak menangis keras. Tidak ada teriakan. Tidak ada amarah yang meledak. Hanya diam, sunyi, dan satu perasaan yang perlahan tumbuh. Bukan lagi sedih, tapi sesuatu yang lebih dingin, lebih tenang, lebih berbahaya. Aku menatap layar ponsel itu sekali lagi. Lalu aku tersenyum tipis untuk pertama kalinya sejak aku melihat foto itu. Baik, bisikku pelan. Kalau ini yang kamu pilih, Arga. Aku menarik napas dalam. Maka kali ini, aku yang akan menentukan akhir ceritanya. Dan sejak malam itu, aku berhenti menjadi istri yang hanya menunggu. Aku mulai menyusun langkah. Perlahan. Diam-diam. Dan sangat terencana. Pagi itu, aku bangun seperti biasa. Tidak ada mata sembab. Tidak ada suara tangis. Seolah tidak ada yang terjadi. Aku berdiri di depan cermin, menatap diriku sendiri cukup lama. Perempuan yang semalam hancur, kini berdiri dengan wajah tenang. Terlalu tenang, sampai terasa asing. Aku tersenyum tipis. Mulai hari ini, bisikku pelan. Aku tidak akan kalah lagi. Hari keempat kepergiannya. Aku mengirim pesan seperti biasa. Hati-hati ya kerjaannya. Jangan lupa makan. Pesan yang sama. Nada yang sama. Seolah aku masih istri yang tidak tahu apa-apa. Beberapa menit kemudian, ia membalas. Iya. Singkat. Dingin. Dan kali ini, tidak lagi menyakitkan. Karena aku sudah tahu. Pesan itu bukan lagi untukku. Aku kembali membuka foto itu. Foto yang dikirim dari nomor tak dikenal. Aku memperhatikan setiap detail. Hotel mewah. Pakaian santai. Ekspresi bahagia yang tidak dibuat-buat. Ini bukan kesalahan sesaat. Ini bukan kebetulan. Ini kebiasaan yang sudah berlangsung lama. Dan aku baru menyadarinya sekarang. Bodoh? Mungkin.
Tapi aku tidak akan membuang waktu untuk menyesali itu. Aku butuh bukti. Bukan untuk menangis. Tapi untuk memastikan semuanya. Aku membalas nomor tak dikenal itu. Siapa ini? Tidak butuh waktu lama, balasan datang. Seseorang yang tidak ingin kamu terlihat lebih bodoh lagi. Jantungku berdetak pelan. Nada pesannya tajam. Tapi jujur. Apa maksud kamu? Ketiku. Beberapa detik kemudian. Sebuah video masuk. Tanganku sedikit gemetar saat membukanya. Di dalam video itu, Arga dan perempuan itu tertawa bersama di dalam kamar. Tidak ada yang terlalu vulgar. Tapi cukup jelas untuk menghancurkan semua sisa harapan. Mereka nyaman. Terlalu nyaman. Seolah hubungan itu bukan sesuatu yang baru. Aku menutup video itu perlahan. Menarik napas. Lalu, menghembuskannya panjang. Terima kasih, balasku singkat. Kalau kamu butuh bukti lagi, bilang saja, jawabnya. Aku terdiam sejenak. Kenapa kamu kirim ini ke saya? Balasan itu datang lebih cepat dari yang aku kira. Karena saya juga pernah ada di posisi kamu. Aku menatap layar itu lama. Ada luka yang terasa sama. Dan entah kenapa, aku percaya. Sejak saat itu, semuanya berubah. Aku tidak lagi menunggu kabar dari Arga. Aku yang mengatur ritme. Aku tetap mengirim pesan. Tetap perhatian. Tetap menjadi istri yang ia kenal. Tapi di balik itu semua, aku mulai mengumpulkan setiap kepingan kebenaran. Aku mencari tahu hotel tempat mereka menginap. Aku melacak jadwal dinasnya. Aku bahkan mulai membuka kembali semua kenangan yang dulu terasa aneh, tapi aku abaikan. Dan semuanya mulai terhubung. Perjalanan dinas yang tiba-tiba diperpanjang. Telepon yang selalu dimatikan di malam hari. Sikap dingin yang perlahan berubah jadi jarak. Semua itu bukan karena pekerjaan, tapi karena ada orang lain. Dan yang paling menyakitkan, bukan pengkhianatannya, tapi kenyataan bahwa ia melakukannya dengan sangat rapi. Sampai aku tidak pernah curiga. Hari ke-7, ia pulang. Aku sudah berdiri di depan rumah saat mobilnya berhenti. Seperti biasa. Senyumku tetap sama. Ia turun dari mobil. Menatapku sekilas, lalu berjalan masuk. Capek, katanya singkat. Aku mengangguk. Mandi dulu ya. Aku sudah siapin makan. Tidak ada pelukan. Tidak ada rindu. Tapi kali ini, aku tidak lagi berharap. Saat ia masuk kamar mandi, aku berjalan pelan ke arah koper itu. Koper yang sama. Koper yang membawa kebohongan. Tanganku menyentuh resletingnya. Perlahan, aku buka. Aroma parfum langsung tercium. Bukan parfum yang biasa ia pakai. Aku mengeluarkan satu persatu isinya. Baju, celana, dan sebuah kantong kecil. Aku membukanya. Di dalamnya ada 2 tiket. Tiket wisata. Untuk 2 orang. Tanggalnya sama dengan jadwal dinasnya. Aku tersenyum tipis. Bukti. Akhirnya, aku pegang juga sesuatu yang nyata. Dari dalam kamar mandi, suara air masih mengalir. Aku duduk di tepi ranjang.
menatap tiket itu lama. Hatiku tidak lagi hancur. Tidak lagi berteriak. Hanya dingin. Sangat dingin. Arga, bisikku pelan. Kamu benar-benar tidak menyisakan ruang untukku, ya. Aku mengembalikan semua barang itu ke dalam koper. Rapih. Seperti saat aku menyiapkannya. Seolah aku tidak pernah menyentuhnya. Seolah aku masih istri yang sama. Ia keluar dari kamar mandi. Rambutnya basah. Wajahnya terlihat lebih segar. Ada kopi? Tanyanya. Aku tersenyum. Ada. Aku buatkan. Aku berjalan ke dapur. Menuangkan kopi ke dalam cangkir kesayangannya. Tanganku stabil. Tidak gemetar sedikit pun. Aku kembali dan menyerahkannya padanya. Ia menerimanya tanpa menatapku. Terima kasih. Aku duduk di depannya. Menatap wajah yang dulu aku cintai tanpa syarat. Sekarang, aku masih mencintainya. Tapi cinta itu sudah berubah bentuk. Bukan lagi untuk dimiliki, tapi untuk dilepaskan. Dengan cara yang tidak akan pernah ia lupakan. Malam itu, untuk pertama kalinya, aku tidur dengan tenang. Bukan karena masalahku selesai, tapi karena aku akhirnya tahu apa yang harus aku lakukan. Dan aku tahu, ini bukan tentang marah. Ini tentang harga diri. Tentang bagaimana seorang perempuan yang pernah dihancurkan bangkit. Bukan dengan teriakan. Bukan dengan air mata. Tapi dengan rencana yang perlahan akan menghancurkan balik. Tanpa harus menyentuhnya sedikit pun. Aku memejamkan mata. Dan di dalam gelap, aku mulai menyusun langkah berikutnya. Lebih rapi. Lebih tajam. Dan jauh lebih menyakitkan. Ada yang berubah, tapi tidak terlihat. Rumah itu masih sama. Dindingnya masih berdiri kokoh. Perabotannya masih di tempat yang sama. Tapi suasananya berbeda. Dingin. Seolah bukan lagi tempat pulang. Melainkan tempat singgah untuk dua orang yang pura-pura masih bersama. Dan aku mulai belajar menjadi orang asing di dalam rumahku sendiri. Pagi-pagi sekali, aku sudah bangun. Bukan karena kebiasaan, tapi karena pikiranku tidak lagi bisa beristirahat dengan tenang. Bukan gelisah, bukan sedih, tapi penuh rencana. Aku menyiapkan sarapan seperti biasa. Menata meja. Menyeduh kopi. Semua terlihat normal. Sampai Arga keluar dari kamar dengan wajah yang masih setengah mengantuk. Pagi, ucapnya singkat. Aku tersenyum. Pagi. Kami duduk berhadapan. Tanpa banyak kata. Dulu, meja makan ini penuh cerita. Sekarang, hanya suara sendok dan piring. Dan anehnya, aku tidak lagi merasa kehilangan. Aku hanya mengamati. Setiap gerak-geriknya. Setiap ekspresinya. Setiap kebohongan kecil yang mulai terlihat jelas. Besok aku ada dinas lagi, katanya tiba-tiba. Aku mengangkat wajah. Menatapnya, tenang. Kemana? Jakarta. Singkat. Cepat. Seolah ia sudah menyiapkan jawaban itu sejak lama. Aku mengangguk pelan. Berapa lama?
Belum tahu. Mungkin 3 hari. Aku tersenyum kecil. Baik, nanti aku siapkan lagi ya. Ia mengangguk, tanpa rasa bersalah sedikit pun. Dan di momen itu, aku sadar satu hal. Ia sudah terlalu nyaman berbohong. Dan aku akan membuat kenyamanan itu menjadi kesalahannya yang terbesar. Siang itu, setelah Arga berangkat kerja, aku duduk sendiri di ruang tamu. Ponsel di tanganku terasa lebih berat dari biasanya. Aku membuka kembali percakapan dengan nomor tak dikenal itu. Aku butuh bantuanmu lagi, ketikku. Tidak lama, balasan masuk. Apa yang kamu butuhkan? Aku menarik napas pelan. Aku ingin tahu siapa perempuan itu. Beberapa detik hening. Lalu, sebuah nama muncul. Maya. Hanya satu kata. Tapi cukup untuk membuat cerita ini semakin jelas. Dia kerja di mana? Tanyaku lagi. Balasannya kali ini lebih lengkap. Sebuah alamat kantor. Dan satu kalimat tambahan. Dia tahu Arga sudah menikah. Aku terdiam. Bukan karena kaget. Tapi karena semuanya terasa semakin nyata. Ini bukan sekadar perselingkuhan diam-diam. Ini hubungan yang dibangun dengan kesadaran penuh. Aku menutup mata sejenak. Lalu tersenyum tipis. Baik. Permainan ini akan jadi lebih menarik. Hari berikutnya. Aku tidak menunggu. Aku bergerak. Aku berdiri di depan gedung tempat Maya bekerja. Bangunan tinggi dengan kaca-kaca besar yang memantulkan langit. Aku bukan datang untuk membuat keributan. Bukan untuk marah. Aku datang untuk melihat. Untuk memastikan bahwa perempuan yang merebut suamiku benar-benar layak untuk aku hadapi. Aku masuk dengan langkah tenang. Wajahku rapi. Senyumku terjaga. Seolah aku hanya tamu biasa. Dan di sana, aku melihatnya. Maya. Perempuan itu berdiri di dekat meja resepsionis. Berbicara dengan rekan kerjanya sambil tertawa ringan. Cantik. Rapi. Percaya diri. Dan yang paling menyakitkan, ia terlihat bahagia. Bahagia dengan sesuatu yang bukan miliknya. Aku memperhatikan dari jauh. Tidak ada amarah yang meledak. Tidak ada dorongan untuk menghampiri. Aku hanya mengingat wajahnya. Detailnya. Caranya tersenyum. Caranya berbicara. Karena aku tahu. Suatu saat nanti, aku akan berdiri di depannya. Bukan sebagai korban. Tapi sebagai seseorang yang mengendalikan akhir cerita ini. Aku pulang dengan langkah ringan. Aneh. Karena seharusnya aku hancur. Tapi yang aku rasakan justru sebaliknya. Aku merasa semakin kuat. Semakin jelas. Dan semakin yakin bahwa aku tidak akan kalah. Malamnya, Arga pulang seperti biasa. Aku menyambutnya. Menyajikan makan malam. Mengobrol seperlunya. Dan di sela-sela percakapan itu, aku mulai bermain. Jakarta enak ya, kataku santai. Ia menatapku sekilas. Kenapa? Aku tersenyum. Tempat wisatanya banyak. Hotelnya juga bagus-bagus. Ia terdiam sejenak. Hanya 1 detik. Tapi cukup untuk menunjukkan bahwa ia terkejut. Ya,
Biasa saja, jawabnya cepat. Aku mengangguk pelan. Semoga kamu sempat istirahat ya nanti. Ia tidak menjawab. Dan di dalam diam itu, aku tahu. Ia mulai merasa ada sesuatu yang berbeda. Tapi ia belum tahu apa itu. Malam semakin larut. Kami berbaring di tempat tidur yang sama. Jarak di antara kami hanya beberapa inci. Tapi rasanya seperti dunia yang berbeda. Aku menatap langit-langit. Sementara pikiranku terus berjalan. Langkah demi langkah mulai tersusun rapi. Aku tidak akan langsung menyerang. Aku tidak akan membuka semuanya sekarang. Tidak. Aku ingin ia merasa aman. Aku ingin ia terus berbohong. Sampai pada satu titik, di mana semua kebohongan itu runtuh dalam satu waktu. Dan saat itu terjadi, aku akan berdiri di depannya. Bukan sebagai istri yang menangis, tapi sebagai perempuan yang sudah menyiapkan segalanya. Aku memejamkan mata. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa tenang di tengah badai. Karena aku tahu, aku bukan lagi korban dalam cerita ini. Aku adalah penulisnya. Dan bab berikutnya akan menjadi awal dari kehancuran yang ia ciptakan sendiri. Segala sesuatu berjalan terlalu mulus. Dan justru itu yang membuatku semakin berhati-hati. Karena dalam permainan seperti ini, yang paling berbahaya bukan kebohongan yang kasar, tapi kebohongan yang terasa wajar. Pagi itu, Arga kembali berangkat. Katanya, ke Jakarta. Kali ini, aku tidak lagi sekadar mengantar. Aku mengamati. Cara ia berpakaian lebih santai dari biasanya. Parfum yang ia pakai bukan untuk rapat. Dan yang paling jelas, tatapannya. Bukan tatapan seseorang yang akan bekerja. Tapi seseorang yang akan bertemu seseorang yang ia rindukan. Aku tersenyum kecil. Jangan lupa kabari ya, kataku lembut. Iya, jawabnya singkat. Lagi-lagi, tanpa rasa. Ia pergi. Dan kali ini, aku tidak berdiri terlalu lama di depan pintu. Karena aku tahu, aku tidak sedang kehilangan. Aku sedang memburu. Begitu mobilnya menghilang, aku langsung masuk ke kamar. Mengambil ponsel. Membuka percakapan itu. Aku butuh lokasi mereka sekarang. Balasan datang cepat. Tunggu. Detik demi detik terasa panjang. Tapi aku tidak gelisah. Aku sudah belajar, sabar adalah senjata. Beberapa menit kemudian, sebuah titik lokasi muncul. Sebuah hotel. Bukan yang sama seperti sebelumnya. Lebih mewah. Lebih eksklusif. Aku tersenyum. Naik kelas ya, gumamku pelan. Tanpa membuang waktu. Aku bersiap. Bukan untuk membuat keributan. Tapi untuk menyusun panggung. Aku memilih baju terbaikku. Make up sederhana, tapi tegas. Wajah yang tenang, tanpa jejak luka. Hari ini, aku tidak datang sebagai istri yang dikhianati. Aku datang sebagai seseorang yang akan mengambil kembali kendali. Beberapa jam kemudian, aku sudah berdiri di lobi hotel itu. Udara dingin dari AC menyambutku. Aroma parfum mahal memenuhi ruangan. Tempat ini jelas bukan untuk sekadar tugas dinas.
Aku melangkah pelan. Setiap langkah penuh perhitungan. Mataku menyapu sekitar. Dan di sana, di sudut lounge, aku melihat mereka. Arga dan Maya duduk berdampingan, tertawa kecil, saling menatap dengan cara yang dulu hanya ia berikan padaku. Ada satu momen di mana waktu terasa berhenti. Bukan karena aku hancur, tapi karena aku akhirnya melihat semuanya dengan mata kepala sendiri. Nyata, jelas, tanpa bisa disangkal. Dan anehnya, tidak ada air mata. Hanya satu perasaan. Tenang. Aku tidak menghampiri mereka. Belum. Aku duduk di sisi lain ruangan, memesan minuman, dan terus mengamati. Aku melihat bagaimana ia menyentuh tangan Maya. Bagaimana ia tersenyum tanpa beban. Bagaimana ia menjadi lelaki yang dulu aku kenal. Ternyata, dia masih bisa seperti itu. Hanya saja, bukan lagi untukku. Aku mengangguk pelan. Baik, bisikku dalam hati. Sekarang aku benar-benar paham. Beberapa saat kemudian, mereka berdiri, menuju lift. Aku bangkit perlahan, menjaga jarak, mengikuti tanpa terlihat. Lift itu tertutup di depan mataku. Aku berhenti. Tidak perlu lebih jauh. Karena yang aku butuhkan sudah cukup. Aku kembali duduk di lobi. Mengeluarkan ponsel. Mengetik satu pesan. Besok malam, kamu ada acara keluarga kan? Pesan itu, aku kirim ke Arga. Beberapa menit kemudian, ia membalas. Iya. Kenapa? Aku tersenyum tipis. Tidak apa-apa. Aku cuma ingatkan saja. Ia tidak curiga. Tentu saja. Karena selama ini, aku selalu menjadi istri yang patuh. Dan besok, aku akan tetap menjadi istri itu. Hanya saja, dengan rencana yang berbeda. Malam itu, aku pulang lebih dulu. Rumah terasa sunyi. Tapi tidak lagi menyakitkan. Aku duduk di ruang tamu. Lampu redup. Suasana tenang. Di atas meja, aku letakkan semua yang sudah aku kumpulkan. Foto, video, tiket, lokasi. Semua bukti tersusun rapi. Seperti potongan puzzle yang akhirnya membentuk satu gambar utuh. Pengkhianatan. Aku menatap semuanya lama. Lalu perlahan, aku merapikannya kembali. Bukan untuk disembunyikan, tapi untuk digunakan di waktu yang tepat. Keesokan harinya, Arga pulang. Seperti biasa. Seolah tidak terjadi apa-apa. Dan aku menyambutnya seperti biasa. Acaranya nanti malamnya, kataku santai. Ia mengangguk. Iya. Jam 7 kita berangkat. Aku tersenyum. Baik. Aku sudah siapkan baju kamu. Ia menatapku sekilas. Untuk pertama kalinya, ada sesuatu di matanya. Ragu. Mungkin, ia mulai merasa. Tapi sudah terlambat. Malam itu, kami berangkat bersama. Mobil melaju pelan, menembus jalanan kota. Di dalam mobil, suasana hening. Dan di balik diam itu, aku menyimpan sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar amarah. Sebuah rencana.
yang tidak akan menghancurkan dengan suara keras, tapi dengan cara yang membuat semuanya runtuh di depan banyak mata. Aku menatap ke depan. Lampu-lampu kota terlihat samar. Dan di dalam hatiku, aku tahu, besok bukan hanya tentang kebenaran yang terungkap, tapi tentang bagaimana seseorang akan kehilangan segalanya dalam satu malam. Dan aku akan berdiri di sana, menyaksikan dengan senyum yang sama, yang selama ini ia anggap tidak berbahaya. Malam itu akhirnya tiba. Bukan malam yang penuh tangis. Bukan malam dengan amarah yang meledak-ledak. Tapi malam yang tenang. Terlalu tenang sampai terasa menegangkan. Karena aku tahu, setelah malam ini tidak ada lagi yang sama. Rumah keluarga Arga terlihat ramai. Lampu-lampu terang. Suara tawa. Percakapan hangat yang terdengar dari dalam. Semuanya terlihat sempurna. Seolah tidak ada kebohongan yang sedang berjalan di baliknya. Aku melangkah masuk dengan senyum. Senyum yang selama ini mereka kenal. Rania, sini, panggil ibunya Arga dengan hangat. Aku mendekat. Mencium tangannya. Berbicara seperti biasa. Tidak ada yang curiga. Tentu saja. Karena tidak ada yang tahu. Aku datang membawa sesuatu yang akan mengubah semuanya. Arga berdiri di sampingku. Sesekali berbincang dengan keluarganya. Ia terlihat santai. Tenang. Seolah hidupnya benar-benar baik-baik saja. Aku meliriknya sekilas. Dalam hati, aku bertanya, apakah ia benar-benar tidak merasa bersalah? Atau ia hanya terlalu yakin bahwa aku tidak akan pernah tahu? Aku menarik napas pelan. Sebentar lagi, bisikku dalam hati. Acara berlangsung hangat. Makan bersama. Cerita ringan. Tawa kecil. Dan di tengah semua itu, aku menunggu momen yang tepat. Bukan untuk mempermalukan. Bukan untuk balas dendam secara kasar. Tapi untuk menunjukkan kebenaran. Dengan cara yang tidak bisa ia bantah. Rania, panggil kakak iparku tiba-tiba. Iya. Kamu kan sekarang lagi sering di rumah ya? Nggak ikut Arga dinas? Pertanyaan sederhana. Tapi cukup untuk membuka jalan. Aku tersenyum. Iya, aku di rumah saja. Arga kan sering keluar kota. Beberapa anggota keluarga mengangguk. Percakapan mulai mengarah ke pekerjaan Arga. Dan disitulah aku mulai masuk. Kadang sampai capek juga ya, kataku pelan. Tiap bulan bisa beberapa kali dinas. Ibunya Arga menimpali. Iya, kasihan juga kamu ditinggal terus. Aku tersenyum tipis. Iya, tapi ya sudah biasa. Apalagi kalau dinasnya ke tempat yang menyenangkan. Arga langsung menoleh ke arahku. Cepat. Refleks. Dan disitulah aku tahu. Ia mulai panik. Memang kemarin kemana, Ga? Tanya salah satu keluarganya. Arga menjawab cepat. Jakarta. Singkat. Aku mengangguk pelan. Lalu, dengan nada santai, aku berkata, oh iya. Jakarta ya. Yang hotelnya ada rooftop itu kan? Ia terdiam. Hanya 1 detik. Tapi cukup untuk membuat suasana berubah. Hotel apa?
Tanya yang lain. Aku tersenyum, masih tenang. Yang ini, kataku pelan. Tanganku mengambil ponsel. Dan di momen itu, jantungku berdetak lebih pelan dari biasanya. Bukan karena takut, tapi karena aku sudah siap. Aku membuka foto itu. Foto Arga dan Maya. Aku tidak langsung menunjukkannya. Aku hanya menatap layar itu sejenak. Lalu mengangkat wajah. Menatap Arga. Dalam. Tenang. Dan penuh arti. Harusnya, aku bangga ya, kataku pelan. Suamiku kerja keras, sampai bisa menikmati tempat seperti ini. Semua orang mulai memperhatikan. Sunyi perlahan turun. Arga menelan ludah. Rania, suaranya pelan. Ada sesuatu di sana. Panik. Aku menggeleng kecil. Tenang, aku belum selesai. Perlahan, aku putar layar ponsel itu ke arah mereka. Foto itu terlihat jelas. Tidak ada yang ditutupi. Tidak ada yang dikurangi. Semua apa adanya. Beberapa detik, tidak ada suara. Benar-benar hening. Seolah waktu berhenti. Ini, suara ibunya Arga bergetar. Apa ini? Tidak ada yang menjawab. Karena jawabannya sudah ada di depan mata. Arga berdiri tiba-tiba. Ini nggak seperti yang kamu pikirkan. Aku mengangkat tangan pelan. Menghentikannya. Tidak keras. Tapi cukup untuk membuatnya diam. Sudah, kataku lembut. Jangan bohong lagi. Nada suaraku tetap tenang. Tapi justru itu yang membuat semua orang terdiam. Aku sudah tahu semuanya, lanjutku. Dari awal sampai akhir. Aku menatapnya. Dari koper yang aku siapkan, sampai kamar hotel yang kamu pakai. Wajahnya pucat. Benar-benar pucat. Untuk pertama kalinya. Aku melihat dia kehilangan kendali. Aku tidak marah, kataku pelan. Semua orang menatapku. Mungkin mereka menunggu aku menangis. Atau berteriak. Tapi tidak. Aku hanya ingin semua orang tahu. Aku menarik napas dalam. Bahwa selama ini, aku hidup dengan seseorang yang memilih bahagia dengan cara menyakitiku. Air mata akhirnya jatuh. Bukan karena lemah. Tapi karena ini penutup dari sesuatu yang sudah terlalu lama aku tahan. Aku sudah cukup diam, kataku lirih. Sekarang, giliran kebenaran yang bicara. Tidak ada lagi yang bisa Arga katakan. Tidak ada lagi alasan yang terdengar masuk akal. Karena semuanya sudah terbuka. Di depan keluarga. Di depan orang-orang yang selama ini ia jaga penilaiannya. Dan di momen itu, ia kehilangan sesuatu yang tidak bisa ia beli kembali. Kepercayaan. Harga diri. Dan aku berdiri perlahan. Mengusap air mata. Lalu menatap satu persatu wajah di ruangan itu. Maaf, kalau malam ini jadi tidak nyaman, kataku pelan. Tapi aku tidak ingin hidup dalam kebohongan lagi. Aku mengambil tas. Bersiap pergi. Rania, suara Arga terdengar di belakangku. Lemah. Berbeda dari biasanya. Aku berhenti. Tapi tidak menoleh. Hanya diam. Memberinya satu kesempatan terakhir untuk merasakan bagaimana rasanya ditinggalkan.
Dan di dalam diam itu, aku tahu permainan ini belum selesai. Ini baru awal dari kehancurannya. Dan untuk pertama kalinya, aku benar-benar merasa bebas. Malam itu, aku tidak langsung pulang. Aku mengemudi tanpa tujuan. Jalanan kota terasa panjang dan sunyi. Lampu-lampu jalan berpendar samar di kaca mobil. Seperti kenangan yang perlahan ikut menjauh. Tidak ada tangis. Tidak ada teriakan. Hanya satu perasaan. Lega. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku tidak lagi harus berpura-pura kuat. Karena aku memang sudah tidak lagi hancur. Ponselku bergetar. Nama Arga muncul di layar. Sekali. 2 kali. 3 kali. Aku tidak mengangkat. Bukan karena dendam. Tapi karena tidak semua panggilan pantas dijawab. Beberapa hal memang harus dibiarkan selesai tanpa penjelasan. Pesan mulai berdatangan. Rania, kita harus bicara. Tolong angkat teleponnya. Aku bisa jelasin. Aku menatap layar itu tanpa ekspresi. Lalu perlahan, aku kunci ponselku. Terlalu terlambat. Penjelasan seharusnya datang sebelum pengkhianatan. Bukan setelah semuanya terbongkar. Aku berhenti di sebuah tempat yang tenang. Mematikan mesin mobil. Menarik napas panjang. Dan di sana, dalam kesunyian itu, aku akhirnya menyadari sesuatu. Aku tidak lagi ingin membalas. Aku hanya ingin selesai. Keesokan harinya, aku kembali ke rumah. Rumah yang dulu terasa hangat. Sekarang, hanya tempat yang menyimpan sisa-sisa cerita. Pintu terbuka pelan. Dan di sana, Arga sudah menunggu. Wajahnya lelah. Matanya merah. Ia berdiri begitu melihatku. Rania, suaranya pelan. Aku masuk tanpa menjawab. Melewatinya begitu saja. Seolah ia orang asing. Dan mungkin memang itu yang paling tepat sekarang. Kita harus bicara, katanya lagi. Aku berhenti. Masih membelakanginya. Lalu perlahan, aku berbalik. Menatapnya. Tenang. Tidak ada marah. Tidak ada benci. Hanya jarak. Untuk apa? Tanyaku singkat. Ia terdiam sejenak. Aku salah, katanya akhirnya. Aku khilaf. Aku tersenyum tipis. Kata itu terlalu sering dipakai. Terlalu mudah. Seolah semua luka bisa sembuh hanya dengan satu pengakuan. Khilaf, ulangku pelan. Sekali atau berkali-kali. Ia tidak menjawab. Karena kami sama-sama tahu jawabannya. Aku bisa berubah, lanjutnya cepat. Aku akan putus sama dia. Aku janji. Aku mengangguk pelan. Bagus. Ia terlihat sedikit lega. Tapi itu hanya sesaat. Karena kalimat berikutnya langsung menghancurkan harapannya. Tapi itu bukan urusanku lagi. Wajahnya berubah. Apa maksud kamu? Aku menarik napas pelan. Maksudku, kamu bebas melakukan apapun sekarang. Aku menatap matanya dalam. Karena aku juga bebas memilih hidupku. Ia mendekat.
Rania, jangan kayak gini, kita bisa perbaiki ini. Aku mundur 1 langkah. Bukan karena takut, tapi karena aku tidak lagi ingin dekat. Perbaiki, kataku pelan. Apa yang mau diperbaiki dari sesuatu yang sudah kamu rusak berkali-kali? Suasana hening, berat, dan untuk pertama kalinya, ia tidak punya jawaban. Aku berjalan ke kamar, membuka lemari, mengeluarkan koper. Koper yang sama, yang dulu aku kemas dengan doa. Sekarang, aku isi dengan keputusanku sendiri. Ia berdiri di pintu, melihatku tanpa berani mendekat. Kamu mau kemana? Tanyanya lirih. Aku tidak langsung menjawab. Aku melipat bajuku dengan rapi. Sama seperti dulu. Hanya saja, kali ini bukan untuknya. Ke tempat di mana aku tidak harus meragukan diriku sendiri, jawabku akhirnya. Air matanya jatuh. Aku melihatnya. Dan anehnya, aku tidak merasa menang. Aku hanya merasa selesai. Kamu ninggalin aku, suaranya bergetar. Aku berhenti sejenak, lalu menatapnya. Bukan, kataku pelan. Aku hanya kembali ke diriku sendiri. Aku menutup koper itu, mengangkatnya, berjalan melewatinya. Dan di setiap langkah, aku merasa lebih ringan, lebih kuat, lebih utuh. Di depan pintu, aku berhenti. Bukan karena ragu, tapi karena ada satu hal terakhir yang harus aku katakan. Aku menoleh, menatapnya untuk terakhir kali sebagai suami. Aku pernah mencintaimu dengan cara yang paling tulus, kataku pelan. Dan aku tidak menyesal. Ia terdiam. Air matanya terus jatuh. Tapi sekarang, lanjutku. Aku memilih mencintai diriku sendiri. Aku membuka pintu. Udara luar menyambutku. Segar. Bebas. Dan untuk pertama kalinya, aku benar-benar merasa hidup. Di belakangku, Arga tidak lagi memanggil. Tidak lagi mengejar. Karena ia tahu, kali ini, aku tidak akan kembali. Aku melangkah pergi, meninggalkan semua yang pernah menyakitiku. Bukan dengan dendam, tapi dengan keanggunan yang tidak pernah ia hargai. Dan di dalam langkah itu, aku tahu, ia baru saja kehilangan. Bukan hanya seorang istri, tapi seseorang yang tidak akan pernah bisa ia gantikan. Beberapa bulan berlalu, tanpa terasa. Tidak ada lagi pesan singkat yang membuatku menunggu. Tidak ada lagi langkah kaki yang aku nantikan di depan pintu. Dan yang paling penting, tidak ada lagi rasa takut untuk ditinggalkan. Karena sekarang, aku tidak lagi menggantungkan bahagiaku pada siapapun. Aku tinggal di tempat baru. Tidak besar. Tidak mewah. Tapi cukup untuk membuatku merasa tenang. Setiap sudutnya, aku isi dengan hal-hal sederhana yang dulu sering aku abaikan. Tanaman kecil di dekat jendela. Aroma kopi di pagi hari. Dan musik pelan yang mengalun tanpa beban. Hidupku tidak lagi ramai, tapi damai. Dan ternyata, itu lebih dari cukup. Aku mulai kembali bekerja, menyibukkan diri, mengenal orang-orang baru. Bukan untuk melupakan, tapi untuk
menemukan kembali siapa aku sebenarnya. Perempuan yang dulu hanya hidup untuk seseorang, kini belajar hidup untuk dirinya sendiri. Dan itu tidak mudah. Ada malam-malam di mana kenangan datang tanpa permisi. Ada momen di mana hatiku masih terasa perih. Tapi bedanya sekarang, aku tidak lagi tenggelam di dalamnya. Aku hanya mengakuinya, lalu perlahan melepaskannya. Suatu sore, aku duduk di dekat jendela, menatap hujan yang turun pelan. Ponselku bergetar. Nama itu muncul lagi. Arga. Aku terdiam sejenak. Bukan karena ragu, tapi karena aku sadar ini mungkin terakhir kalinya. Aku mengangkatnya. Halo, suaraku tenang. Di seberang sana, hening beberapa detik. Lalu suaranya terdengar. Lemah. Berbeda dari yang dulu aku kenal. Rania, kamu apa kabar? Aku tersenyum kecil. Baik. Sederhana. Tanpa emosi berlebih. Dan itu cukup untuk membuatnya terdiam. Ia berhenti sejenak. Aku cuma mau bilang, aku menyesal. Kalimat itu akhirnya datang. Terlambat. Sangat terlambat. Aku menatap hujan di luar. Tetesannya jatuh satu persatu. Seperti sisa-sisa kenangan yang akhirnya luruh. Aku tahu, jawabku pelan. Ia menarik napas berat. Aku kehilangan semuanya, Ran. Aku tidak menjawab. Karena aku tahu. Itu bukan lagi tanggung jawabku. Maya sudah pergi, lanjutnya. Aku memejamkan mata sejenak. Bukan karena sakit, tapi karena semuanya terasa selesai. Lingkaran itu akhirnya tertutup. Semoga kamu baik-baik saja, kataku tulus. Ia terdiam. Mungkin ia tidak menyangka aku akan berkata seperti itu. Kamu bisa maafin aku? Tanyanya lirih. Pertanyaan itu sederhana, tapi dulu terasa mustahil. Sekarang, aku tersenyum. Sudah, jawabku pelan. Dan itu bukan kebohongan. Aku benar-benar sudah memaafkan. Bukan untuknya, tapi untuk diriku sendiri. Tapi, aku melanjutkan. Memaafkan bukan berarti aku harus kembali. Sunyi. Hanya suara hujan yang terdengar. Dan di dalam sunyi itu, ia akhirnya mengerti. Terima kasih untuk semuanya, kataku pelan. Untuk cinta yang pernah ada. Untuk luka yang menguatkanku. Dan untuk pelajaran yang membuatku tumbuh. Aku mengakhiri panggilan itu tanpa ragu. Tidak ada yang tertinggal. Tidak ada yang perlu diulang. Aku berdiri dari kursi. Membuka jendela sedikit. Udara segar masuk, membawa aroma hujan. Aku menarik napas dalam. Dan tersenyum. Bukan senyum yang dibuat-buat. Tapi senyum dari seseorang yang akhirnya menemukan dirinya kembali. Hidupku mungkin tidak sempurna. Tapi aku tidak lagi mencarinya di orang lain. Aku menemukannya di dalam diriku sendiri. Dan itu lebih dari cukup. Di luar sana, dunia terus berjalan. Cerita lama perlahan menjadi kenangan. Dan aku melangkah ke depan. Dengan hati yang lebih kuat. Dengan jiwa yang lebih tenang. Dan dengan keyakinan
bahwa aku pantas mendapatkan kebahagiaan. Bukan dari siapapun, tapi dari diriku sendiri. Karena pada akhirnya, balas dendam terbaik bukanlah menyakiti kembali, tapi hidup bahagia tanpa mereka yang pernah merendahkanmu. Dan aku akhirnya sampai di titik itu. Tenang, utuh, dan benar-benar bebas.